Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak Umi. Sudah lama ya menjalani liburan walaupun dalam keadaan Covid, tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang Umi anjurkan kemarin, tidak ada yang melakukan aktivitas di luar rumah kalau memang tidak begitu penting, silahkanlah terus stay at home. Baik, kamu sudah melihat nilai di semester genap ketika kenaikan kelas kemarin. Mudah-mudahan dengan nilai tersebut memicu kamu untuk belajar lebih baik lagi pada akhir tahun di SMK Negeri 2 Rantau Utara ini. Ananda sekalian, dalam kesempatan kali ini Umi akan menyampaikan materi-materi yang akan kamu pelajari di semester Gasal. Ada 6 bab yang akan menjadi pembahasan. Bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, terus sampai ke bab 6. Baik, kita lanjut. Bab 1 ini adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ananda sekalian, hidup di dunia ini adalah untuk menuju akhirat. Maka hendaknya segala aktivitas kita selama di dunia ini kita berharap akan menjadi satu nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya sesuatu itu menjadi nilai ibadah bagi kita adalah dengan cara pertama, pasang niat ikhlas semata-mata karena Allah, dan yang kedua adalah jangan pernah mengharapkan selain daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah itu yang kita pasang di dalam hati sanubari kita, insya Allah mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan kita tidak merasa berat untuk menjalaninya. Ananda sekalian, dengan bagaimana supaya semangat beribadah kita itu tinggi? Maka salah satunya sebagaimana judul bab 1 adalah dengan meyakini hari akhir. Kita tahu di dunia ini hidup kita hanyalah sementara, numpang lewat. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah segala-galanya dan itulah yang paling kita utamakan. Segala aktivitas kita adalah untuk menuju akhirat. Kita makan kenyang karena kita berharap dengan kenyangnya akan menimbulkan tenaga supaya kita bisa menjalankan berbagai aktivitas, dan itu mudah-mudahan dianggap Allah sebagai satu nilai ibadah kepada kita. Baik ananda sekalian, dalam semangat beribadah dengan meyakini hari akhir ini ada 4 subtema. Yang pertama, makna beriman kepada hari akhir. Artinya, kita mempelajari apa sebenarnya beriman kepada hari akhir. B. Periodisasi hari akhir. Ada fase-fase yang akan kita jalani ketika Allah sudah mencabut ruh dari tubuh kita. C. Hakikat beriman kepada hari akhir. D. Hikmah beriman kepada hari akhir. Ada di slide ini kita lihat bangunan-bangunan yang begitu kokoh. Kita tahu bangunan yang bertingkat demikian tingginya, pastilah pilar-pilar itu atau tiang-tiang besar menghunjam ke dalam tanah. Namun dengan izin Allah, ya kun fayakun, jadi maka terjadilah. Itu kita lihat gambaran kecil ketika hari kiamat itu tiba. Ingat, hari kiamat pasti akan tiba. Innas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Hari kiamat itu pasti akan tiba dan tidak ada satupun ya yang tahu kapan terjadinya. Maka kita hanya disuruh bersiap-siap. Kita masuk
bahagian A. Sub A-nya makna beriman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman kepada hari akhir itu disebut dengan hari penghabisan atau hari kiamat, hari terakhir. Ya, habis satu kehidupan dikatakan hari akhir. Nanti bisa kamu baca dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177 dan Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ketiga. Benarkah datang hari kiamat itu? Kebenaran datangnya hari kiamat itu ditemukan melalui beberapa kajian. Kajian yang pertama adalah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membacanya dalam Al-Quran. Ada beberapa surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Nanti akan kita ulas. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Para pakar sudah melihat benar tidak hari kiamat itu akan terjadi menurut logiknya, menurut ilmu logikanya. Kemudian bagian ketiga, panca indera manusia, melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Benar tidak segala sesuatu itu akan berakhir. Jadi kalau menurut istilah, hari kiamat itu adalah hari hancurnya langit, bumi, beserta segala isinya. Kita ulas satu persatu. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir tadi sama dengan hari kiamat. Hari kiamat ini menurut para ahli dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra dan yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah datangnya kematian atau ajal bagi setiap makhluk yang bernyawa, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah menyampaikannya di dalam Quran surah Ali Imran 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Semua, tidak ada terkecuali satupun yang mengaku dirinya Tuhan, seperti Fir'aun pun mati. Ya, yang begitu hebat kekuasaannya, Raja Namrud dan lain sebagainya, toh akan mati juga. Kita lihat, kalaulah kita sudah sampai ajal, maka hanya kain kafan yang membungkus kita dan tidak ada yang bisa kita bawa selain amal ibadah yang sudah kita lakukan selama hidup di permukaan bumi ini. Selanjutnya, kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra ini yakni berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di permukaan bumi. Banyak dalil-dalil yang menceritakan tentang kiamat kubra ini. Sebelum datangnya kiamat kubra, banyak tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai nanti tanda-tanda yang terbesar ketika matahari terbit dari ufuk barat. Semua langit gelap. Ya. Seluruh meteor akan berlaga dan hancur lebur. Tidak ada satupun yang bisa terselamatkan. Itu sampailah puncaknya kiamat kubra. Kalau di slide kamu lihat surah Al-Zalzalah 99 ayat 1 sampai 5 ya. Dalam surah Al-Zalzalah tersebut Allah katakan akan terjadi gempa yang demikian dahsyatnya sehingga bisa menghancurkan seluruh permukaan bumi ini, langit beserta seluruh isinya. Tidak ada yang tersisa satupun. Itulah kehidupan yang terakhir. Mungkin kamu tahu juga surah yang lain, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah dan seterusnya. Itu dalam surah Al-Qari'ah. Dikatakan di sana, gunung-gunung itu akan berterbangan seperti bulu yang ditiup angin. Ya, atau seperti kapas yang diterpa angin, terbang. Seperti kapas yang dihamburkan. Kalau ada orang yang mengisi
bantal atau tilam pakai kapas. Kalau kamu sekarang saya lihat sudah jarang ya sekarang ini kita temukan, karena sudah banyak yang pakai spring bed yang terbuat dari busa di dalamnya. Tapi kalau masih ada satu dua, karena lebih enak, lebih empuk tidur, pakai kapas ini tadi. Jadi kamu tahu ketika mengisi bantalan tilam, kapas tadi digunakan, ada yang berhamburan, tertiup angin, terbang sampai setinggi-tingginya. Begitulah ya prosesnya hari kiamat kubro itu tiba. Jadi tidak ada yang tahu kapan. Sama dengan kiamat sughra, tidak ada yang tahu kapan dia. Allah kasih tanda-tanda, Allah kasih peringatan kepada kita. Peringatan yang bagaimana? Sampai nanti kita ketua, dikurangi Allah nikmatnya kepada kita. Ya, mata sudah mulai kabur. Gigi pun sudah mulai gugur. Uban di kepala sudah bertabur. Itu artinya kita sudah dekat ke pintu kubur. Begitu juga dengan kiamat kubra. Kiamat kubra Allah kasih tanda-tandanya. Lihat hari terasa lebih cepat. Bergulirnya waktu itu begitu cepatnya. Tanpa terasa kita sudah sampai ke siang hari. Tanpa terasa kita sudah sampai ke sore hari. Tanpa terasa kita sudah sampai ke malam hari. Dan esok harinya begitu seterusnya. Sudah lewat bilangan bulan, tahun. Ya, itulah terus sampai nanti tibanya kiamat kubra. Bagaimana hari kiamat itu menurut ilmu pengetahuan? Dalam ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang terus berputar, ya, terus berputar pada porosnya. Namun setelah diam, gas itu akan menjadi dingin. Perputaran itu akan semakin lama, maka gas yang berat itu akan mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi bumi, terus akan bergeser dan jauh dari matahari. Jadi bumi itu terus bergeser, dalam putarannya akan semakin cepat. Dan akhirnya sama seperti meteor. Semakin cepat jauh dari matahari, ya, semakin cepat perputarannya, terus menyala, semakin panas, dan terjadilah kehancuran. Dalam ilmu fisika sebaliknya, suatu ketika matahari tidak akan muncul, maka cahayanya akan semakin lama semakin redup. Matahari itu bukan semakin panas, tapi semakin redup. Semakin redup karena tenaga atau sinarnya sudah semakin habis. Ingat, kalau tanpa sinar matahari, kehidupan di permukaan bumi ini tidak akan bisa berlangsung. Tumbuh-tumbuhan tidak akan hidup, hewan juga demikian, apalagi manusia. Maka lama-kelamaan matahari itu akan menjadi dingin. Kehidupan di permukaan bumi lama-lama akan musnah. Maka bumi akan hancur karena dinginnya. Itu menurut para ahli yang kita lihat dari ilmu geologi dan fisika. Berikutnya, hari kiamat menurut indrawi. Kita lihat, ananda sekalian, tidak ada satu makhluk apapun yang ada di sekitar kita, yang ada di depan mata kita, yang bisa bertahan lama. Lihat teman sepermainan kita, kemarin masih sama-sama dengan kita, pergi sekolah sama-sama, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Lihat hewan peliharaan kita, yang kemarin masih kita kasih makan, tapi sekarang sudah sampai ajalnya. Tumbuh-tumbuhan yang kita rajin menyiraminya, tapi rupanya sudah sampai lama-lama kering dan mati. Begitulah prosesnya. Jadi tidak ada yang kekal sama sekali. Ya, tidak ada yang kekal sama sekali. Seluruhnya bersifat fana, ada waktunya sampai masanya, semua akan mati. Baik ananda sekalian, minggu depan kita akan mempelajari periodisasi hari kiamat. Mulai ketika manusia menghembuskan nafasnya terakhir, berpisahnya ruh dari jasad, ya, baik yang kiamat sughra maupun yang sampai nanti ajalnya melihat kiamat kubra.
Ya, semuanya kita nanti akan mengalami periodisasi yang kita ceritakan nantinya. Mulai dari alam barzah, ya, al-ba'ats, berbangkit dari alam barzah, kemudian al-mahsyar, berhimpun, dan seterusnya. Minggu depan akan kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Baik Ananda, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, sekali lagi, jaga kesehatan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Tugas kamu, perhatikan. Salat maid itu adalah fardu kifayah. Kalau yang namanya fardu berarti wajib. Ya, Ananda, di rumah mulai dari sekarang kamu hafalkan doa dalam sholat maid yang dibaca pada takbir ketiga dan pada takbir keempat. Kalau sudah hafal, silahkan disetor kepada saya. Sekali lagi, itu untuk hafalan. Batasan waktunya tidak ada memang. Lebih cepat lebih baik, tentu berbeda nilainya. Saya berani mengasih nilai 98. Kalau memang dia yang pertama. Kalau bisa ada minggu depan, alhamdulillah. Baik Ananda, ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti tugasnya akan saya share. Perhatikan, tidak di luar waktu, tapi di dalam waktu pembelajaran. Kalau di luar waktu pembelajaran, silahkan saja ditulis di buku masing-masing. Ya, tulis di buku masing-masing, tidak usah lagi disetor kepada saya. Nanti ketika kita ada tatap muka, saya akan melihat sampai di mana tugas yang sudah kamu jalankan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.